Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor terpilih Universitas Subang, Bapak Dr. Andes Haji Komir Bastaman SH MSI. Yang kami hormati Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Subang, Ibu Dr. Nita Delima SSI MPD, dan Universitas 19 November yang diwakili oleh Wakil Dekan Bapak Dr. Ian Nurdian Haris MPD. Yang kami hormati Ketua LPM Universitas Subang Bapak Dr. Denny Mudian MPD. Yang kami hormati para dekan di lingkungan Universitas Subang. Yang kami hormati Kaprodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Subang, Ibu Yandri Budianingsi MPD. Yang kami hormati Kaprodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka, Bapak Hairudin MPD. Yang kami hormati para Kaprodi di lingkungan Universitas Subang. Yang kami hormati para dosen di lingkungan FKIP Universitas Subang dan dosen FKIP Universitas 19 November Kolaka, serta yang kami hormati para tamu undangan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta karunia-Nya, alhamdulillah kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Sebelum acara dimulai, kami persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Rektor terpilih, kemudian Ibu Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Ketua LPM untuk duduk di depan. Ya, baik, terima kasih. Sebelum acara ini dimulai, agar kegiatan hari ini dilancarkan, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk membaca doa terlebih dahulu berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Selanjutnya adalah sambutan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Subang, Ibu Dr. Nita Delima, SSI MPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah serta karunia-Nya hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangkaian kegiatan diseminasi pembelajaran daring kolaboratif yang dilaksanakan oleh Pendidikan Matematika Universitas Subang dengan Pendidikan Matematika USN Kolaka. Sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan selalu kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita semua sebagai umatnya yang insya Allah akan memperoleh syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Bapak Rektor terpilih yang saya hormati, Bapak Ketua LPM Universitas Subang sekaligus Wakil Dekan FKIP Universitas Subang yang saya hormati, Bapak Ibu pimpinan dari FKIP USN Kolaka, kemudian Bapak Ibu Kaprodi yang ada di lingkungan Universitas Subang, kemudian Bapak Ibu Dekan atau yang mewakilinya yang ada di lingkungan Universitas Subang, beserta seluruh dosen, baik itu yang ada di FKIP Universitas Subang maupun yang ada di FKIP USN Kolaka. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir dalam undangan yang sudah kami sampaikan untuk mengikuti kegiatan terakhir dari program pembelajaran daring kolaboratif. Kegiatan ini merupakan diseminasi seluruh program yang sudah dilaksanakan antara Pendidikan Matematika Universitas Subang dengan Pendidikan Matematika USN Kolaka. Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran daring kolaboratif ini merupakan sebuah program bantuan pemerintah yang ditawarkan melalui Direktorat Belmawa Dirjen Dikti setiap tahun. Jadi universitas-universitas yang ada di Indonesia itu diberikan kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran kolaboratif secara daring. Jadi yang akan mengikuti pembelajaran daring kolaboratif ini merupakan prodi-prodi yang dengan persyaratan tertentu. Sebetulnya persyaratannya tidak terlalu rumit seperti halnya yang AKPT. Jadi persyaratan prodinya ini cukup berakreditasi baik atau terakreditasi C. Dengan institusi pun cukup terakreditasi baik atau terakreditasi C. Jadi peluang untuk memperoleh hibah ini sebetulnya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang hibah-hibah lainnya dari Belmawa. Kemudian Bapak Ibu, untuk memperoleh hibah pembelajaran daring kolaboratif, maka setiap prodi itu harus bermitra dengan universitas prodi yang ada di Universitas 3T. Jadi karena memang biasanya 3T itu ada di wilayah timur, paling timur dan juga paling barat. Kemudian kebetulan kami juga dengan USN Kolaka ini sudah sering menjalin kolaborasi di bidang pembelajaran daring kolaboratif. Jadi sebetulnya ini adalah tahun ketiga kami dengan USN Kolaka untuk pelaksanaan pembelajaran daring kolaboratif. Tahun pertama itu antara prodi PJKR, tahun kedua itu antara prodi pendidikan bahasa Inggris, dan tahun ketiga ini dengan prodi pendidikan matematika. Sehingga nanti ke depan, tahun depan, kalau misal kita memang ada rejeki lagi, baik dari Universitas Subang maupun dengan USN Kolaka, mudah-mudahan ada jodohnya kolaborasi antar prodi yang lainnya, baik antara yang di Universitas Subang maupun USN Kolaka.
Nah, pada hari ini Bapak Ibu akan disampaikan mungkin oleh nanti ketua pelaksananya terkait dengan praktik baik apa saja yang sudah dilaksanakan selama program bantuan ini dijalankan sehingga nanti baik seluruh prodi yang ada di Universitas Subang maupun nanti dari USN Kolaka itu dapat melanjutkan kolaborasi ini jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan FKIP USN Kolaka pun kita tidak hanya sebatas sampai di sini kerjasamanya, nanti ke depan mungkin kita akan ada kerjasama-kerjasama yang lain, apakah itu penelitian ataupun pengabdian, karena pendidikan kita sudah tidak 3 tahun ini berjalan untuk kolaborasi terutama di pembelajaran daring kolaboratif. Eh, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Dekan Universitas 19 November Kolaka. Dalam hal ini yang akan diwakili oleh Wakil Dekan, Bapak Dr. Ian Nurdian Haris MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Pak Ian, monitor. Pak Ian, mendengar suara? Baik, kedengaran Bu? Baik, Alhamdulillah. Mangga Bapak dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Mati Bapak Rektor Universitas Subang, Bapak Dr. Komir Bastaman, yang saya hormati, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ibu Dr. Nita Delima, SSI MPD, yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Subang, sahabat saya Pak Dr. Denny Mudian, MPD. Alhamdulillah. Oh, mohon maaf, Koordinator Prodi Pendidikan Matematika beserta teman-teman teman-teman dosen, Prodi Pendidikan Matematika Universitas 19 November dan Koordinator Kaprodi Universitas Subang, Bu Yandri mungkin sempat hadir, dan teman-teman para dosen lingkup Prodi Matematika. Mohon maaf karena terlambat Bapak Ibu. Jadi Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua masih diberikan kesehatan dan kegiatan ini kegiatan penutupan ya PDK antara Universitas Subang dengan Universitas 19 November Kolaka. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini permohonan maaf karena pada kesempatan ini Dekan KIP berhalangan hadir bertepatan dengan penarikan mahasiswa Sepertinya terkendala koneksi internetnya ya. Kita tunggu dulu beberapa saat.
Nah, nampak. Halo? Ya, Aduh, koneksi sudah internet masuk, Bu. itu ya Bapak. Terima kasih. Sekali lagi, eh, permohonan maaf karena dekan pada kesempatan ini tidak bisa hadir. Saya apa namanya kepada Pak Rektor, Pak Rektor terpilih ya, Pak Komir, Bu Nita, dan Pak Denny serta rekan-rekan semua yang ada di Universitas Subang. Eh, Pada kesempatan ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menyampaikan saya terima kasih saya haturkan sebanyak-banyaknya kepada Universitas Subang yang kali ketiga eh, merangkul kami Universitas 19 November Kolaka untuk ikut bekerja sama dalam program pembelajaran daring kolab ini. Uh, Universitas Subang saya pikir buat saya secara pribadi bukan suatu yang baru. Universitas Subang adalah ya tempat saya, rumah pertama saya begitu mengawali karir sebagai dosen. Dan saya ingat betul makanya tadi pas pembukaan itu, mohon maaf kemarin kan Pak Muslihat ya. Jadi pas saya lihat di tengah, oh sudah rektor baru gitu. Jadi dan Pak Komir kan saya kenal juga gitu secara pribadi gitu. Jadi pada kesempatan ini juga Bu Dekan, Bu Yandri, uh, mudah-mudahan kerjasama ini kita bisa perbaharui, Bu, karena kerjasama terakhir kita di tingkat fakultas, Bu ya, tingkat fakultas itu sepertinya belum kita perbaharui. Mudah-mudahan nanti ke depan Universitas 19 November Kolaka bisa berkunjung langsung ke Universitas Subang atau sebaliknya. Uh, itu nantinya karena mudah-mudahan bukan hanya FKIP, Bu, bukan hanya FKIP, kita bisa bekerja sama di fakultas lain di itu pertanian, hukum. Jadi mungkin nanti terkait Tridharma kita bisa bekerja sama lagi gitu. Itu mungkin yang bisa sampaikan Bapak Ibu semua. Sekali lagi permohonan maaf. Saya juga dalam keadaan tidak berpakaian resmi karena dalam rangka kegiatan, ada kegiatan pada uh, kasih kerjasamanya terus berlanjut, kita maksimalkan. Itu mungkin dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya dan mudah-mudahan harapan Bapak yaitu bisa berkunjung dari USN ke Subang, ke Unsub, begitu juga dari Unsub ke USN bisa terlaksana ya, Insya Allah. Iya, dan kerjasamanya tidak hanya sebatas di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan saja, Insya Allah di sini ada 6 fakultas lagi, mungkin tahun depan mudah-mudahan Fakultas Teknik ya, Teknik Mesin, Insya Allah. Iya, Insya Allah, amin. Ya, baik. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka kegiatan diseminasi program pembelajaran daring kolaboratif antara Universitas Subang dan Universitas 19 November Kolaka oleh Rektor terpilih Universitas Subang, Bapak Dr. Andes Haji Komir Bastaman, SH.MSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ibu Dekan yang saya hormati, Bu Dr. Nita, Pak Wakil Dekan, Kang Dr. Denny, teman-teman Ketua Prodi, Ibu Dekan, Bapak Dekan yang hadir,
keluarga besar FKIP, para dosen eksklusivitas, kemudian Pak Wakil Dekan Kang Ian dari USN Kolaka. Terima kasih kita bisa berjumpa walaupun dengan melalui Zoom ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berjumpa secara fisik. Apakah Kang Ian hadir di Subang untuk mengenang masa lalu atau kita akan datang ke Kolaka. Saya sering dengar Pak Ian Kolaka itu karena teman-teman saya kuliah dulu sebagian besar orang bagian timur eh, dan ada yang kuliah di Bandung atas usulan pemerintah daerahnya. Ibu Dekan dan seluruh yang hadir, saya mohon maaf hadir akan membuka acara ini, walaupun sebetulnya Pak Rektor yang akan membuka, tapi karena mungkin sedang ada kegiatan lain, sehingga saya hadir sebagai Rektor terpilih, kehormatan bagi saya, dan sekaligus nanti mewakili Pak Rektor untuk membuka acara ini. Saya berbahagia dan bangga karena Fakultas Ilmu Pendidikan ini seringkali banyak mengadakan kegiatan-kegiatan dari kerjasama dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu saya juga dorong kepada Bapak Ibu Dekan, Ketua Prodi dari fakultas yang lain, mudah-mudahan ke depan juga kita banyak kegiatan. Karena kita menyadari, saya waktu penyampaian visi misi, salah satu yang saya sampaikan itu kan kolaborasi pentahelik. Kita akan kerjasama dengan berbagai macam pihak yang terkait yang bisa membantu kita. Ya karena kita ketahui kan, kalau kita tidak kerjasama dengan yang lain kita cukup berat. Alhamdulillah, saya sampaikan juga ke teman-teman sekalian, saya bilang kebetulan istri saya anggota DPRD sudah minta bantuan dia, dan saya sampaikan juga bukan ini salah satu contoh pentahelik itu, saya sudah minta bantuan dia untuk mengaspalkan jalan di depan kampus, walaupun itu sebetulnya untuk di dalam kampus. Dan tahun depan juga saya sudah minta bantuan dia untuk memperbaiki jalan-jalan di dalam kampus. Kemudian kita juga berbangga karena ada 5 anggota DPRD, termasuk ketua DPRD-nya adalah alumni kita. Dan saya sudah bilang ke beliau bahwa tolong bantu Unsub ke depan karena kita tidak mampu berdiri sendiri. Kita juga berharap Bupati yang baru ya juga punya perhatian pada kita karena komitmen Bank Unsub salah satu yang saya bicarakan pada saat saya mengusung dia gitu ya menjadi bupati. Mudah-mudahan ke depan ada langkah-langkah yang bisa kita kerjasamakan dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pusat, serta berbagai macam elemen yang ada di masyarakat kita untuk bantu mengembangkan kita. Saya ulangi, terima kasih Bu Dekan, dan saya dorong dekan-dekan yang lain untuk bisa juga bekerja sama, dan sudah ada beberapa yang bekerja sama dan mohon ditingkatkan ke depan supaya kita bisa tetap bisa berkembang dan dikenal oleh orang lain. Bu Dekan dan seluruh yang hadir hari ini, saya mengucapkan selamat sekali lagi ya buat semua, buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Ini pembelajaran kolaboratif ya, dan kerjasama dengan syaratnya ada kerjasama dengan fakultas lain, dan ini ada UNS, USN maaf, Kang Ian maaf nih, tertukar ya, Universitas 19 November Kolaka. Kolakanya saya kenal baik, sering dengar Kang Ian ya, karena Kolaka kan termasuk perkebunan coklat katanya waktu itu ya. Saya punya teman-teman kuliah, dia juragan coklat di sana di Kolaka itu katanya. Jangan-jangan Pak Ian juga juragan coklat di Kolaka ini ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Tidak lama juga, tidak banyak juga yang saya sampaikan. Intinya selamat dan saya berbahagia. Mari kita kembangkan model-model seperti ini dalam rangka supaya Unsub semakin besar dan rangka Unsub dikenal orang lain. Alhamdulillah kan kita sudah dikenal sama USN ini ya. Ini model salah satu kerjasama yang kita laksanakan. Terima kasih. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembelajaran kolaboratif pendidikan matematika saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini, keberangkatan kita dari rumah ke sini dicatat oleh Allah yang Maha Kuasa sebagai sebuah amalan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak telah memberikan sambutan sekaligus telah membuka kegiatan hari ini. Namun sebelum ke kegiatan intinya, kita terlebih dahulu untuk
sesi foto ya Bapak dan Ibu. Silakan mungkin ke depan ya. Seperti biasa, Bapak dan Ibu dimohon untuk ke depan untuk melaksanakan sesi foto. Silakan. Mungkin ada yang di depan, ada yang di belakang, begitu ya. Pak Egi mohon dipandu ya nanti. Baik, terima kasih Kang Egi. Ya, baik. Selanjutnya adalah masuk ke kegiatan inti, yaitu pemaparan terkait praktik baik oleh yang akan disampaikan oleh tim PDK, baik yang ada di Universitas Subang maupun di Universitas 19 November Kolaka. Sehingga kepada tim PDK dari Universitas Subang dimohon untuk ke depan. Ya, baik, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa bersama kembali Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan FKIP Universitas Subang, Bapak Wakil Dekan USN Kolaka, FKIP USN Kolaka, Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Subang, Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Universitas Subang, dosen, Bapak Ibu dosen FKIP Universitas Subang, dan juga Bapak Ibu dosen FKIP Universitas 19 November Kolaka, dan semua tamu undangan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan ini kita bisa bersama kembali. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kaprodi ya. Kita bisa berjumpa kembali setelah kemarin 2 pekan kemarin di acara diseminasi pada program yang lain bersama kami di Pendidikan Matematika. Baik, perkenalkan dulu kami dari tim PDK dari Universitas Subang, saya sendiri yang Ibu Dianingsi sebagai ketua timnya. Kemudian ada Ibu Dr. Farhanina Yulian MPD sebelah kanan saya, dan juga ada Ibu Nur Hayati MPD yang sebelah kiri saya, dan tadi yang menjadi MC Ibu Dr. Betty Miliawati MPD. Dan dari USN Kolaka ini Pak Hairudin, Bapak Hairudin MPD sebagai Kaprodi Pendidikan Matematika USN Kolaka. Kemudian Pak Hari juga Pak Tahir ya, Pak Tahir. Alhamdulillah. Dan juga ada Bu Marniati yang izin bahwa memang tidak bisa menghadiri agenda diseminasi ini, berhalangan karena ada agenda yang lain. Baik, Bapak Ibu semuanya yang hadir, program pembelajaran daring kolaboratif ini merupakan program hibah dari kementerian yang alhamdulillah kami dari Prodi Pendidikan Matematika bisa lolos bersama 60 tim yang lainnya pada tahun ini. Untuk pembelajaran daring kolaboratif ini, mungkin saya cerita juga ya, karena memang ini ada yang berbeda dari tahun sebelumnya gitu. Karena FKIP ini sudah 3 tahun dan kami 3 tahun di tahun ketiga ini kerjasama dengan USN Kolaka. Terima kasih teman-teman USN Kolaka ya, selama ini mitra yang sangat baik sehingga untuk 3 kalinya kita bisa mendapatkan hibah ini. Pada saat pengusulan proposal gitu ya, kita sudah melakukan MOU PKS ya, perjanjian kerjasama, dan dilanjutkan untuk proposal, dan dalam proposal itu sesuai dengan yang dimintakan bahwa kita merancang 2 mata kuliah yang akan dikolaborasikan. Nah, dan tahun ini yang agak berbeda dari PDK tahun sebelumnya. Jadi sebelum dinyatakan lulus, tim mana saja yang dinyatakan lulus untuk PDK, itu ada workshop dulu. Ada workshop dulu yang di sana adalah menekankan bagaimana perancangan kegiatan dalam PDK ini itu dimintakan dengan kualitas yang yang sudah dirancang memang sedemikian rupa bisa baik, dari 2 mata kuliah yang memang awalnya diharuskan untuk dikolaborasikan, itu boleh untuk memilih cukup 1 dengan tadi ada penekanan pada luaran yang memang direncanakan gitu. Sehingga ketika kami komunikasi ya dengan Pak Herodian juga dengan tim, dari 2 mata kuliah yang awalnya di semester 3 itu direncanakan untuk dikolaborasikan, jadi kami memilih 1 tetapi dengan rancangan tim pengajarnya yang juga kita sedikit sesuaikan. Jadi kalau dulu itu pas awal dengan 2 mata kuliah itu dari masing-masing perguruan tinggi, pengusul dan mitra, itu 1 dosen pengampu. Jadi 4 itu untuk 2 mata kuliah. Nah, dengan kemudian setelah workshop itu sebelum dinyatakan lolos, itu kita memantapkan di 1 mata kuliah, tetapi dengan dosen pengampunya tim teaching. Dari kami perguruan tinggi pengusul itu 2 orang, yang kiri kanan saya ini, dan dari USN Kolaka sebagai mitra juga 2 orang dosen pengampunya. Jadi tim teaching dengan 4 dosen. Jadi diharapkan juga, karena dituntutkan di PDK ini adalah bagaimana setelah dinyatakan lolos itu merancang perangkat pembelajaran. RPS-nya juga ada RPS pembelajaran secara daring, itu kolaborasi gitu ya, tidak hanya dari pengusul saja, tapi juga dikolaborasikan di dalamnya, baik itu dari materinya, mungkin nanti dijelaskan lebih detail ya oleh tim pengampunya. Kemudian juga bagaimana persiapan modul ajarnya gitu. Dan pada saat persiapan untuk pelaksanaannya kita pembelajaran daring ini rencana awal itu menggunakan LMS Unsub. Tetapi dalam perjalanannya ketika saya nyatakan lolos itu dalam persiapannya ada beberapa pendampingan yang memang cukup sering baik itu fokusnya pada pendampingan atau BIMTEK terkait dengan perancangan
perangkat pembelajaran, ada juga yang khusus terkait dengan keuangan, ada juga yang khusus fokus terkait dengan bagaimana penekanan pada video ataupun luaran lain, yaitu mengintegrasikan yang mereka mintakan terkait kekinian, entah itu adanya AI ataukah dengan isu SDGs ataupun yang lainnya. Gitu. Nah, dalam perancangan itu, ya alhamdulillah ini mungkin yang berdasarkan pengalaman dengan adanya komunikasi koordinasi yang baik gitu ya. Karena memang tidak kemudian apa yang kita persepsikan di awal ya bersama tim di tim pengusul itu langsung juga sejalan. Contohnya adalah ketika kemudian mengkolaborasikan mata kuliah yang dipilih. Kalau kami di prodi kami, kalau dibandingkan dengan yang lain, ini termasuk yang harusnya mungkin cukup mudah kolaborasi, cukup tidak mendapat kendala. Karena mata kuliah yang dipilih, mata kuliah namanya sama, jumlah SKS-nya juga sama, mahasiswanya juga di semester yang sama. Gitu. Karena ternyata ketika sharing dengan tim yang lain, itu mereka ada juga yang namanya juga berbeda. Kalau nama mungkin nggak masalah ya ketika kemudian secara materinya itu relatif sama. Tetapi ternyata materinya juga ada yang berbeda. Bahkan ada yang lintas semester. SKS-nya pun ada yang berbeda juga, gitu. Jadi alhamdulillah dari beberapa sisi itu kami mendapatkan kemudahan dengan nama yang sama, dengan jumlah SKS yang sama, dengan mahasiswa sasaran nanti mata kuliah ini juga yang sama di semester 3, gitu. Tetapi dalam perjalanannya tadi itu, dengan komunikasi ketika pun ada masalah, bukan masalah ya, tapi mungkin sedikit tidak 100% langsung sama persis secara konten materi, gitu. Ya alhamdulillahnya ini memang tadi bisa terkomunikasikan dengan baik sehingga sebelum mulai perkuliahan itu pun bisa diambil langkah yang sebagai solusinya gitu. Jadi tidak merugikan baik kami di perguruan tinggi pengusul ataupun perguruan tinggi mitra. Jadi mata kuliah aljabar linier yang itu menjadi mata kuliah PDK ini itu di USN Kolaka itu ada materi terkait dengan matrik. Sementara di kami untuk aljabar matrik itu sudah ada mata kuliah tersendiri dan mahasiswa semester 3 itu sudah mendapatkan di semester sebelumnya. Gitu. Sehingga jalan tengahnya di pertemuan awal karena itu juga sebagai syarat ya untuk kemudian mempelajari materi di mata kuliah yang akan dikolaborasikan, maka itu ditempatkan di beberapa pertemuan awal untuk kemudian pembahasan terkait aljabar matrik. Dan bagi kami di Pendidikan Matematika Universitas Subang ini menjadi pemantapan bagi mahasiswanya karena sudah mendapatkan. Tetapi dari mahasiswa USN Kolaka juga tidak kemudian rugi gitu ya, gitu karena mereka pun mendapatkan yang memang seharusnya sesuai dengan silabusnya. Mungkin ada penyesuaian seperti itu. Ya, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, detail nanti bagaimana perancangan dan ininya mungkin juga nanti Pak Hairudin juga bisa menyampaikan ya Pak. Dan saya akan persilahkan ini kepada tim teachingnya yang diketuai oleh Bu Farah untuk menjelaskan detail bagaimana persiapan perangkat pembelajaran, bagaimana mungkin nanti juga ditampilkan ya seperti apa tampilan pembelajaran di Spadanya, settingannya seperti apa gitu kan ya. Mangga kepada Bu Farah dan ke tim saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Yandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mulai untuk share tentang diseminasi luaran hibah pembelajaran daring kolaboratif atau PDK yang dilakukan oleh Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Subang dengan FKIP Universitas 19 November Kolaka. Ya. Baik, selanjutnya ya, pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama adalah
pengembangan metode pembelajaran aljabar linier, kemudian kolaborasi program pembelajaran daring kolaboratif atau PDK, dan yang ketiga adalah implementasi program pembelajaran daring kolaboratif PDK. Baik, yang pertama adalah pengembangan metode pembelajaran aljabar linier. Kami dari Universitas Subang dan juga Universitas 19 November Kolaka, tim teachingnya terdiri atas saya sendiri, Dr. Faranina Yulian MPD, dan juga Ibu Nurhayati SPD MPD. Kemudian dari Universitas 19 November Kolaka, Bapak Tahir SPD MSC, kemudian Ibu Marniati SPD MPMAT. Selanjutnya, pengembangan metode pembelajaran aljabar linier. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yandri bahwa ada beberapa materi yang berbeda antara FKIP Universitas Subang dan juga FKIP USN Kolaka. Maka di sini kami mencoba menarik benang merah atau kira-kira materi apa saja yang bisa disampaikan kembali ataupun ada yang dikurangi. Nah, selanjutnya RPS-nya juga menggunakan OBE, Outcome Based Education atau ya OBE, pengembangan metode pembelajarannya melalui team based project. Link RPS kolaborasinya juga ada di sini. Baik. Selanjutnya pengembangan metode pembelajaran aljabar linier. Nah, berbeda dengan PDK atau pembelajaran daring kolaboratif sebelumnya, di sini kami menggunakan project based learning, berarti terdiri atas dua project. Dua project itu project pertamanya untuk UTS dan project keduanya untuk UAS. Kemudian di sini ada video pembelajaran yang dibuat sebanyak kurang lebih 14 pertemuan. Kemudian ada latihan, rangkuman, kuis, modul, kemudian Zoom meeting, dan forum diskusi. Selanjutnya. Baik, kolaborasi program pembelajaran daring kolaboratif atau PDK pada mata kuliah aljabar linier ini, topik-topiknya di sini ada yang pertama itu perkenalan, pengantar kuliah aljabar linier, kemudian kontrak kuliah. Nah, di sini yang berbedanya kalau kami dulu di aljabar linier langsung ke vektor. Nah, karena ini USN Kolaka belum mendapatkan materi tentang matriks, maka kami di sini memasukkan tentang matriks dan juga sistem persamaan linier OBE ya. Yang pertama itu disampaikan oleh tim daripada Universitas Subang, yaitu saya sendiri dan Ibu Nurhayati SPD MPD. Selanjutnya, terus pertemuan sampai dengan pertemuan ke-9 ya, masih dari tim Universitas Subang. Lalu dilanjutkan pertemuan 10 sampai dengan 15 oleh tim daripada USN Kolaka. Baik. Terus, nah, implementasi program pembelajaran daring kolaboratif atau PDK berbentuk video pembelajaran yang dibuat oleh masing-masing tim. Dari Unsub itu dari pertemuan 1 sampai dengan 9, kemudian OSN Kolaka dari pertemuan ke-10 sampai dengan 15 dengan materinya masing-masing. Lalu selanjutnya, nah ini adalah hasil implementasi program PDK, video pembelajaran mata kuliah aljabar linier. Ada beberapa linknya ada yang di Google Drive dan juga di YouTube. Baik, akan saya coba tampilkan yang membuat video pembelajarannya. Kami coba menggunakan AI ya. Yang apa yang pertemuan pertama? Ini aja kan saya udah masuk Zoom. Bisa kan? Sebentar Bapak dan Ibu, saya klik dulu untuk pengantar kuliahnya.
Zoom. Iya, di-share. Nah, ini adalah contoh daripada pembuatan video pembelajaran dengan AI. Bobot 3 SKS. Semester ganjil. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini menyajikan materi mencakup sistem persamaan linear, homogen dan non-homogen, eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, matriks, operasi, determinan, ruang vektor, vektor di R2 dan R3, ruang vektor umum, transformasi linear, nilai dan vektor eigen. Tujuan dari mata Ya, itu adalah contoh daripada video pembelajaran menggunakan AI. Selanjutnya, kami juga ada beberapa membuat video pembelajarannya itu menggunakan kartun atau animasi. Lalu selanjutnya adalah hasil implementasi. Ya, next. Selanjutnya. Lagi. Masih? Ya, hasil implementasi program PDK di sini adalah kegiatan Zoom meeting. Jadi walaupun kami pembelajarannya sinkron ataupun daring, tapi kami tetap menyediakan ruang Zoom untuk melakukan atau melaksanakan tanya jawab apabila ada materi yang memang kurang dipahami oleh mahasiswa. Lalu selanjutnya, ya. Silakan untuk masukan dan sarannya Bapak dan Ibu. Saya serahkan kepada Bu Nur Hayati. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Para yang telah menjelaskan sedikit bagaimana pelaksanaan program PDK ini di Universitas Subang dan Universitas 19 November Kolaka. Baik, kepada Bapak Ibu, para tamu undangan yang hadir di tempat ini, apabila penasaran atau pengen tahu lebih dalam tentang program PDK itu seperti apa, mangga dipersilahkan untuk bertanya. Atau mungkin dari USN Kolaka ada yang mau ditambahkan tentang terkait PDK ini seperti apa? Pak Hairudin mungkin? Atau Pak Tahir, mangga ada yang mau ditambahkan? Mana? Tunggu. Udah hilang udah. Ya, baik. Terima kasih kepada pelaksana untuk diseminasi kegiatan PDK antara Universitas 19 November Kolaka dan Universitas Subang, khususnya di program studi pendidikan matematika. Alhamdulillah tadi sudah dipaparkan secara umum, gamblang bahkan lebih detail terkait dengan pelaksanaan untuk PDK di mata kuliah aljabar linear, dan selama proses pelaksananya alhamdulillah terlaksana dengan baik, walaupun ada beberapa kendala di awal seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Kaprodi dari program studi pendidikan matematika Universitas Subang, Ibu Yandri. Ada beberapa perbedaan daripada pelaksanaan PDK sebelumnya dengan yang dilaksanakan di saat ini. Alhamdulillah kami dari Universitas 19 November Kolaka sangat terbantukan dengan adanya kegiatan PDK ini. Jadi sebagai dari bagian pengembangan kurikulum berbasis teknologi dan penguatan jejaring akademik, sangat bersyukur dengan adanya kerjasama
dengan Universitas Subang dalam penyelenggaraan pembelajaran daring kolaboratif, karena kegiatan ini melibatkan pertukaran pengalaman belajar antara mahasiswa, dosen, berbagi materi ajar, serta diskusi lintas institusi untuk memperkaya wawasan dan kompetensi peserta didik di kedua universitas. Inisiatif ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan inklusif melalui pemanfaatan teknologi digital. Ya, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Hairudin yang memberikan tambahan mungkin ya tentang program PDK ini seperti apa. Baik, kepada Bapak Ibu yang mau memberikan masukan atau saran atau mau bertanya tentang program PDK itu seperti apa, mangga dipersilahkan. Atau mungkin sudah cukup jelas, jadi tidak ada yang mau bertanya atau mau penasaran mungkin tahun depan pengen ikut program ini, mangga dipersilahkan untuk bertanya. Iya, Bapak Ibu semuanya, mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya tambahkan juga ya, yang tadi. Jadi dalam pembagian tugas, ini tadi belum tersebutkan walaupun pembagian tugasnya itu sudah ada ya detailnya, itu kami prinsipnya 60-40% gitu ya pembagiannya, baik itu setelah pertemuan, kemudian tagihan-tagihan yang perangkat pembelajaran yang dimintakan gitu. Dan ini mungkin Bapak Ibu ada suatu pengalaman yang cukup apa ya, saya menilainya sebagai prestasi dalam artian sampai kemarin bukan hanya pertengahan perkuliahan ya, sampai minggu kemarin itu di grup kami, grup semua ya ketua tim pengusul itu masih mengkonsultasikan kendala-kendala teknis mahasiswa untuk mengakses LMS padanya. Itu masih gitu. Kadang masih ya ada yang mengkonsultasikan kenapa ini kok nggak bisa masuk, kenapa mahasiswa kami juga ini kesulitan. Padahal itu sudah apa ya, sudah lebih dari setengahnya, yang seharusnya itu kan mungkin sudah selesai ya di awal-awal lah. Kalau awal-awal pasti mungkin wajar. Nah di kami itu relatif mungkin bisa dikatakan tidak ada ya, karena ketika sebelum perkuliahan dan perkuliahan ini juga cukup ini nih penjadwalannya. Jadi dari yang direncanakan di awal itu kita sudah prediksikan terkait dengan awal perkuliahan, ternyata dari Universitas Subang itu mundur dan dari USN Kolaka itu maju. Jadi sudah setengah-tengah ini sudah pas ya. Perkuliahan kita akan di pekan kedua September. Oh iya, Subang juga sekarang bukan lagi di awal September tapi pertengahan gitu. Kita sudah prediksinya di pertengahan. Tapi pada pas pelaksanaannya mendekati pelaksanaan udah masuk September, ternyata USN Kolaka informasinya, "Bu, kami lebih awal perkuliahan." Waduh, Pak, kami di Universitas Subang justru mundur. Akhirnya kita kembali ke tengah-tengah yang disepakati. Jadi tidak sama awal perkuliahan pembelajaran daring kolaboratif ini, mata kuliah yang di PDK ini, baik itu dengan kalender akademik USN Kolaka ataupun kalender akademik Universitas Subang. Kemudian sebelum masuk perkuliahan, kita ada satu sesi secara Zoom, itu di mana semua mahasiswa yang menjadi sasaran PDK itu diundang Zoom semuanya, dan kita melakukan login pendaftar ya, daftar dan dia masuk login pada saat itu berbarengan. Jadi kendala-kendala teknis itu ketika mahasiswa, "Bu, kami nggak bisa terus untuk daftar nih." Kita coba langsung selesaikan pada saat itu. Gitu. Jadi memang cukup agak ini kan ya, mungkin Bapak Ibu yang pernah memegang LMS, dan ini juga terima kasih Bu Nita, sekarang terasa gitu. Kalau dulu, aduh ini Prodi juga di FKIP itu luar biasa harus juga memegang LMS gitu ya. Di sini terasa. Karena ya alhamdulillahnya LMS pada itu kan ininya adalah Moodle juga. Walaupun memang fiturnya tidak sama plug persis ya, tetapi dasarnya kan Moodle. Dan kita LMS di Unsub juga menggunakan Moodle. Sehingga ketika mahasiswa sudah daftar,
untuk memasukkan ke kelas dengan berdasarkan pengalaman sebagai operator LMS di Unsub itu cukup mudah untuk kemudian melakukan itu semuanya gitu. Jadi kendala-kendala teknis alhamdulillah cukup bisa teratasi, tidak harus konsultasi, kita cukup bisa ini. Dan mahasiswa juga mungkin satu kali ya, ada kemarin itu setelah UTS mahasiswa yang memang menjapri saya yang, Bu, saya sudah tidak bisa akses Sepada, sudah dari hari kemarin sudah nggak bisa. Yuh, apa nih? Oh, jangan-jangan ini mungkin ya gitu. Selama ini saya sudah alhamdulillah gitu tidak ada kendala teknis. Pas saya cek coba ternyata tapi 6 jam yang lalu dia masih sudah akses gitu kan gitu. Akhirnya ini 6 jam yang lalu sudah akses. Enggak, Bu, saya sudah dari 1 hari kemarin belum. Kalau gitu coba deh keluar lagi dulu gitu ya, masuk lagi ini. Baru kabar itu besoknya baru, oh iya Bu, katanya udah. Jadi mungkin ya itu mah kendala kekuatan internet atau apa gitu. Itu jadi mungkin salah satu hal yang menjadi pengalaman baiknya adalah pengalaman mengelola LMS ketika harus mengenroll mahasiswa masuk ke kelasnya itu cukup memberikan kelancaran, daya dukung untuk kemudian pembelajaran daring kolaboratif ini bisa berjalan dengan baik gitu. Dan settingannya juga ternyata kalau di Sepada itu cukup ini juga ya, bisa terbuka. Dalam artian kita membuka kelasnya adalah untuk mahasiswa, bukan hanya mahasiswa universitas kita saja, atau mungkin kalau di sini lah 2 universitas saja yang masuk. Ketika kemudian kelasnya dibuka, itu universitas lain juga bisa masuk. Karena ada juga ketika belum pembelajaran, loh kok ini ada 1 orang siapa ya gitu kan, udah masuk di kelas kita gitu. Akhirnya ya kita kelasnya dikunci, dalam artian yang masuk mahasiswa yang menjadi sasaran saja. Tapi memang ternyata bisa disetting gitu, plus minusnya pasti ada, tetapi ketika kemudian kita ingin tadi mungkin salah satunya bagaimana kita juga dikenal oleh yang lain, ini bisa menjadi salah satu jalan gitu. Kita mau melakukan pembelajaran di Sepada yang itu juga bisa diakses oleh mahasiswa universitas lain gitu. Mungkin ke depan nggak tahu nih apakah harus double kah, ataukah mungkin kita bisa di Sepada tidak menggunakan SMS atau seperti apa, karena memang ada plus-plusnya juga ketika kemudian kita mengaktifkan pembelajaran daring itu di LMS-nya Sepada gitu. Mungkin itu sebagai mungkin tambahan ya. Dan ini juga mungkin tadi kalau kita kan biasanya dengan akun dosen ya masuknya itu ya. Nah, kalau kemarin itu saya ingin coba bagaimana ketika sebagai antisipasi kalau mahasiswa konsultasi terkait kendalanya, maka akhirnya saya rubah akun saya itu menjadi akun mahasiswa gitu. Jadi masuk di kelasnya karena kalau untuk tadi sebagai operatornya itu masuknya adalah di akun dosen utama gitu. Tetapi tim dosen yang nanti bisa merubah atau mengedit untuk pembelajaran itu bisa juga diatur gitu ya. Tapi untuk yang mengubah tadi ya yang memasukkan enroll mahasiswa yang seperti berfungsi seperti layaknya operator itu hanya ada di akun dosen utamanya saja. Dosen utamanya adalah Bu Farah. Jadi kalau saya masuk sebagai operator itu dengan akunnya Bu Farah, dan akun saya sendiri itu saya statusnya itu di mahasiswa. Sehingga ketika mahasiswa, Bu, tampilannya di mahasiswa seperti ini ya, saya juga melihatnya adalah dengan akun saya sebagai mahasiswa. Itu juga sebagai ini ya, dalam artian bisa bukan hanya sekedar menduga, tapi juga memang ya merasakan ketika mahasiswa terkendala, terutama dengan tampilan pas awal-awal ya. Pertemuan pertama itu sempat mahasiswa, Bu, kok tampilan kami masih belum muncul gitu. Nah, ini tampilannya, ini tampilan dosen ya, dan settingannya itu seperti ada video, kemudian sebelum presentasi itu dikunci, sehingga mahasiswa itu harus runut, itu setiap langkah dari awal itu harus dilewati. Dan kemudian kemarin juga ada ya video pun, kadang-kadang kalau video ya sekali mahasiswa klik ya sudah, mahasiswa sudah membuka. Nah, kemarin itu ada satu trik, jadi ketika video itu kita bisa menjedaknya di pertengahan, entah itu dengan mungkin pertanyaan
Dan pertanyaannya bisa disetting, kalau mahasiswa salah menjawab itu diulang lagi dari awal. Sehingga mahasiswa tidak bisa asal klik langsung lewat saja. Gitu. Itu pun bisa seperti itu. Sehingga mungkin kualitas pembelajaran daringnya bahwa mahasiswa mengikuti apa yang diharapkan oleh dosen itu bisa benar-benar terikuti oleh mahasiswa. Mungkin yang agak cukup baru ya kalau bagi saya dan tim itu dalam hal itu. Kalau untuk menguncinya kan selama ini juga iya ya. Tapi menjeda video sehingga video itu tidak langsung satu klik otomatis terbaca mahasiswa bisa lewat, tetapi harus benar-benar terikuti, itu bisa disetting seperti itu. Nah, jadi ini tagih-tagihannya terkait dengan modul, kemudian kuis semuanya ya, itu peta learning object materialnya, itu semuanya sudah terinputkan, sudah lengkap semua ya. Karena kita sekarang pertemuan Sudah ke-12. ke-12. Dan oh ya, pembelajaran PDK ini itu kan dirancang itu mahasiswa bisa mengikuti asinkronus. Dalam artian harus dirancang seperti itu. Tetapi kemarin juga ketika Monef itu apresiasi bagi kami ketika kemudian selain mahasiswa bisa mengikuti mata kuliah secara asinkron, kita juga menyiapkan sinkron ya, tatap maya melalui Zoom, dan itu hanya 2 kali saja mungkin ya yang tidak, atau 3 kemarin tuh. Karena itu pun karena bentrok ada agenda lain ya, tapi selebihnya kita menyediakan fasilitas untuk kemudian tatap maya langsung berdiskusi ataupun mungkin ada perlu pemantapan dari materi gitu kan ya, atau mungkin ada pembahasan soal yang mungkin perlu ditekankan kembali oleh dosennya, sehingga itu pun menjadi apresiasi kemarin dari reviewernya gitu. Jadi tidak juga kemudian apa ya, cukup dengan asinkronus gitu ya, tetap dengan sinkronus pun terutama mungkin matematika karena karakteristik materinya ya yang juga kadang-kadang mungkin perlu detail dalam penjelasannya, sehingga ini menjadi hal yang cukup menjadi nilai baik bagi kami. Baik Bapak Ibu, itu mungkin ada hal yang mau disampaikan, perlu disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya dari apa yang tadi kami sudah paparkan. Cukup. Oh ya, ini ada mahasiswa yang sudah bergabung. Mungkin kita mintakan ya, kesan pesan dari mahasiswa. Kenapa? Oh, atau Pak Tahir? Oh, Pak Tahir mau menyampaikan? Ada yang mau disampaikan? Bu Marniati, Bu Marniati alhamdulillah sudah bergabung juga. Iya. Pak Tahir atau Bu Marniati kalau mau menambahkan, menyampaikan tadi terkait dengan pengalamannya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pengalaman saya selama menjadi dosen mitra untuk kegiatan PDK dengan UNSUP ini. Saya sebagai dosen merasa sangat bangga ya sudah dilibatkan dalam kegiatan ini, karena dengan kegiatan ini saya banyak belajar, termasuk di kami penggunaan LMS kan baru kali ini pada program studi pendidikan matematika. Kemudian dengan adanya penggunaan LMS ini mengajar kami metode baru bisa kita gunakan sebagai alternatif. Mungkin ketika kita juga lagi banyak tagihan lain, ini bisa digunakan sebagai alternatif tanpa meninggalkan kewajiban kita sebagai pengajar. Ya, mungkin jadi sangat-sangat membantu sekali. Selain itu, kegiatan ini juga sangat membantu untuk mahasiswa harusnya, karena bisa saling mengenal dengan mahasiswa dari tempat lain. Juga bisa mungkin saling berbagi mengenai bagaimana metode pembelajaran di tempat mereka dan di tempat kami.
Dan untuk kegiatan ini selama penyusunannya kami sangat banyak dibantu ya sama Bu Nur, sama Bu Farah. Iya. Mohon maaf mungkin kalau kami masih banyak kurangnya. Jadi masih banyak butuh bimbingan. Ya, terutama untuk hal-hal seperti ini karena kami baru di program studi pendidikan matematika baru. Harapan kami ke depannya bisa ada kegiatan yang sama lagi di program studi pendidikan matematika. Kalau saya sih berharapnya di mata kuliah pendidikan, ya karena kalau yang sekarang kan aljabar ngambilnya matematika sekali ya. Berharapnya ada di mata kuliah pendidikan karena kita kan ke depan luarannya pengennya sarjana pendidikan yang lebih bermutu lagi. Dan kalau bisa juga pada penelitian. Mungkin kalau ke depan ada penelitian kolaboratif, mungkin kami bisa dilibatkan. Biar kami juga banyak belajar mengenai bagaimana penelitian-penelitian di bidang pendidikan yang mungkin sekarang lagi ngetren di Unpad. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak Tahir. Insya Allah kita sama-sama belajar ya Pak ya. Kami pun insya Allah banyak belajar dari proses perjalanan PDK ini. Baik, sebelum ke mahasiswa, Ibu Marniati. Atau mungkin sambil juga ini ya, 2 kegiatan ya Ibu. Mungkin ada yang mau disampaikan. Kemarin mungkin multitasking ini, Bu. Iya, baik. Baik, kalau begitu kita akan mendengarkan ya, mungkin meminta kesan pesan dari mahasiswa. Tampak hadir siapa nih? Aniza. Halo Aniza, Assalamualaikum Niza. Waalaikumsalam ya Ibu. Iya Niza. Niza boleh untuk menyampaikan ya mungkin kesan pesannya selama mengikuti pembelajaran dari kolaboratif ini dalam mata kuliah aljabar linear seperti apa? Iya, mangga Niza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah memberikan kesempatan untuk saya agar dapat menyampaikan pesan dan kesan saya mengikuti program ini. Jadi menurut saya memang bagus ya Ibu, karena satu, saya melihatnya dari menambah relasi, menambah teman juga dari beda provinsi seperti itu kan Bu. Nah mungkin terus bisa mengenal dosen barunya juga, walaupun kemarin sempat belum pernah masuk ke Pak Tahir ya. Karena memang dari kemarin kan memang belum pernah nge-zoom sama sekali ya, karena di Unsub juga lagi ada acara seperti itu. Jadi mungkin masih kurang belum terlalu memahami untuk materinya gitu, tapi bagusnya memang dapat relasinya gitu Ibu. Mungkin itu saja Ibu pesan Nisa dari pembelajaran ini. Oke, baik. Terima kasih Aniza. Memang betul kemarin 3 minggu ini mungkin ya di USN Kolaka juga ada kegiatan. Kebetulan sekali di Unsub juga ada kegiatan, sehingga ruang Zoom meeting tidak bisa dibuka untuk berdiskusi, sehingga pembelajaran tetap dilaksanakan secara asinkronus. Tetapi jangan takut Aniza, kalaupun misalkan nanti masih ada yang kurang dipahami, insya Allah nanti Pak Tahir bisa membuka ya Pak ya, membuka Zoom meeting untuk membahas mungkin. Siap Bu, bersedia Bu. Yang penting jangan di hari terakhir. Ya, Kemarin ada yang meminta buka Zoom, tapi sudah di hari terakhir. Saya sementara betul. Karena mendadak, betul. mendadak sekali. Ya, terima kasih. Siap. Karena masih ada 3 kali pertemuan lagi untuk mata kuliah aljabar linear ini, mungkin nanti bisa difasilitasi ikut di pertemuan ke-13 dengan Bu Marniati gitu. Baik, mungkin pengalaman baik dari saya itu adalah selama mengikuti program ini
sangat-sangat membantu bagaimana pembelajaran itu bisa diaplikasikan dengan menggunakan AI. Jadi kita belajar banyak bagaimana menggunakan AI, menggunakan Canva dan beberapa aplikasi sehingga pembelajaran itu bisa lebih menarik. Jadi bukan hanya dari USN Kolaka yang belajar, tapi kita juga sama-sama belajar gitu. Jadi itu mungkin yang saya rasakan selama mengikuti program PDK ini. Mungkin dari Bu Para bisa memberikan testimoninya, Mang. Ya, terima kasih Bu Nur untuk kesempatannya. Baik, alhamdulillah ya dengan pembelajaran daring kolaboratif ini saya jadi lebih explore lagi bagaimana pembelajaran bisa dilaksanakan dengan bantuan AI. Karena pembelajaran dengan Gen AI itu lagi hot-hotnya, lagi diangkat oleh pemerintah dan juga dicanangkan dalam beberapa waktu ini banyak pembelajarannya yang diadakan oleh pemerintah sehingga dan juga kebijakannya sedang dibuat sehingga nanti pembelajaran ke depannya itu bagaimana kita sebagai dosen dan juga mahasiswa bisa memanfaatkan pembelajaran dengan Gen AI. Dan ternyata Gen AI itu tidak hanya seperti video ataupun suara yang bisa dirubah. Ternyata Gen AI juga bisa kita gunakan untuk membuat rencana pembelajaran semester atau RPS. Kemudian juga banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita buat lewat Gen AI. Seperti membuat PowerPoint juga bisa menggunakan Gen AI. Jadi alhamdulillah dengan pembelajaran daring kolaboratif ini membuka wawasan saya bagaimana caranya untuk meningkatkan pembelajaran yang akan saya berikan kepada mahasiswa. Dan juga alhamdulillah bisa bertemu dengan mahasiswa dan juga dosen daripada USN Kolaka dan juga menjalin silaturahmi dengan dosen dan juga mahasiswa. Baik, mangga Bu Yandri. Iya, terima kasih Bu Farah, Bu Nur, dan juga Pak Tahir ya, Pak Tahir. Baik, untuk kesan-pesan ini ada juga dari USN Kolaka, mahasiswa. Oh, sedang ujian ya. Cukup mungkin. Baik, Bapak Ibu semuanya, bagaimana, cukup mungkin ya, dirasa cukup ya? Apa yang tadi ya, mudah-mudahan apa yang tadi kami paparkan, sampaikan itu juga bisa menjadi ada manfaatnya, dan tahun depan mudah-mudahan dari Unsub ada dari prodi yang kemudian bisa lolos PDK ini. Dan Bapak Ibu semuanya, ini adalah rangkaian kegiatan terakhir dari PDK. Besok saya juga berangkat untuk laporan ya, lokakarya akhir ya, seminar hasilnya. Mohon doanya besok 3 hari ya, 3 hari. Ya, mudah-mudahan lancar. Dan terima kasih juga ini pada tim yang juga sudah sangat mendukung ya, karena untuk beberapa seperti BIMTEK, workshop, ketika itu memang luring, itu kuotanya hanya 1 orang. Sehingga saya juga harus banyak belajar, dan terima kasih juga kepada tim yang cukup mendukung, sehingga kalaupun pengajarnya adalah bukan saya sendiri pengampunya, tetapi cukup juga mendapatkan informasi, bisa memperoleh gambaran bagaimana proses PDK ini, baik itu tadi ya yang asinkronus ataupun sinkronusnya. Itu karena memang nanti yang hanya kuotanya 1 ya untuk kemudian seminar hasilnya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf untuk hal yang tidak berkenan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada MC. Mangga Bu. Iya, mangga Bu Betty, dikembalikan kepada Bu Betty ya sebagai MC. Cek. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai.
Ya, baik. Alhamdulillah serangkaian kegiatan sudah dilaksanakan semua. Pertanda berakhir pula kegiatan hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak, Ibu yang sudah berkenan hadir pada kegiatan hari ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen yang berada di Universitas 19 November. Meskipun kita melalui jaringan udara, begitu ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah kita sudah di akhir dan mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.